Assalamualaikum Mamang, biasa di Yogyakarta di studio Onarman di Yogyakarta Mang. Nah ini Mang, ini lagi proses melukis Aisar Khalid Mang. Ini kemarin kan yang aku bikin, yang mana aku lihat ada fotonya Mas Aisar Khalid. Aisar Khalid ini dari Malaysia emang ya. Malaysia yang waktu melawan di Beyond Combat lawan Fadli Faisal. Ini aku nggambar Aisar Khalid bersama ibunya. Ini kenapa aku pilih foto ini ya? Kemarin aku lihat di Insta story-nya. Terus di-upload juga di Instagramnya di Aisar Khalid. Waktu aku lihat dia ngaji, terus kayak adem gitu loh Mang. Aku sampai kayak berlinang air mata. Akhirnya ini mulailah. Ini aku ngelukis, tekniknya impasto juga. Ini sudah sekitar 80% Mang ya. Nanti di pinggirnya juga aku akan kasih apa? Kasih geometrik kayaknya punyanya Fadli Faisal. Ini Mang, tuh lihat. Tetap impasto emang ya. Impasto. Tuh kayak gini-gini tuh senang dong. Tuh. Ingat nggak boleh megang lukisan kecuali ownernya ya. Hehehe. Tuh, Fadli Faisal bersama ibunya Mang, tuh adem banget. Nah, ini aku ngelukis ini, semoga direspon dengan baik sama Mas Aisar Khalid nih Mang ya. Mas Aisar Khalid bersama ibunya, semoga direspon dengan baik. Kalau respon dengan baik nanti kita kirim juga. Yang lukisannya Mas Fadli Faisal besok insya Allah udah siap kirim Mang, karena sertifikatnya baru jadi kan. Nah yang Mas Aisar Khalid juga ini aku ada bikin satu lagi Mang, karena aku kemarin bikin ini untuk yang biasa bikin, aku suka biasa bikin yang benar-benar fokusnya itu di wajah gitu Mang ya. Poin yang pengen aku tunjukkan tuh wajah yang gede gitu Mang. Nah kalau ini kan kayak ada cerita ayah itu anak dan ibu, jadi aku lebih suka yang kayak gini, yang potret wajah yang betul-betul. Akhirnya aku bikin dua, ini masih proses juga. Yang Aisar Khalid yang ini ada naganya juga, yang kemarin aku jelasin bahwa aku pengen bikin seperti Mas Fadli Faisal. Nah ini aku bikin juga ada naga, tapi Mas Fadli Faisal kemarin yang ke sebelah kanan, ini naga yang sebelah kiri. Nah aku bikin dua karena ini aku senang, ini paling senang ini, cuma ini juga senang, ini bagus, cocok untuk yang biasa aku bikin. Dan ini sangat menyentuh hati kalau ini emang kayak gimana gitu, ngeliatnya adem gitu. Nah ini tetap lukisannya impasto juga Mang, tetap di pinggir-pinggirnya nanti geometrik juga. Nggak aku rekam ya, jadi nggak aku shoot, nggak aku videokan ketika aku ngelukis, biar aku ngerasakan nikmatnya juga kadang ngelukis Mang. Paling aku dikit aja ya, impasto kan dikit-dikit, tebel-tebel gini, ambil tebel-tebel, diaduk gini, tebel gini. Dan misalnya bagian mana, bagian atas ini. Nah, aku kayak tebal-tebal gitu, aku suka Mang. Itu besok insya Allah kita lanjut lagi besok nih ya. Tuh contohnya tuh di iPad aku desain dulu pakai apa, ada naganya juga. Pokoknya terus berkarya itu harus setiap hari. Bukan harus sih, nggak wajib, karena aku suka aja berkarya setiap hari. Berkarya dimanapun berada Mang ya. Berkarya baik itu digital, baik itu kertas, semuanya Mang. Kita harus berkarya terus. Oke Mang, di studio kali ini, di sore ini aku sangat senang. Satu lagi Mang, di bawah sini nanti nggak tahu, rencana aku pengen kasih doa orang tua sih. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro gitu. Aku akan sedikit membahas ini Mang, pertanyaan dari Mamang kita lagi, Mamang kita yang bertanya lagi nih, Mamang Megah Warna. Nah, pertanyaan Mamang Megah Warna ini apik juga Mang. Pertanyaannya, keep rocking kakak. Oke, thank you so much Kak. Maaf mau tanya lagi, apakah seorang pelukis harus bisa menggambar realis? Nah, oke Mang, pertanyaan ini sudah banyak ditanyakan sama seniman-seniman sendiri ataupun orang yang baru belajar seni gitu kan. Apakah seorang pelukis harus bisa menggambar realis? Seorang pelukis biasanya kalau pelukis ya, biasanya bisa menggambar realis. Tapi ada juga yang nggak bisa, tapi tetap karyanya bagus juga. Nah, pertanyaannya apakah kita harus bisa menggambar realis? Pertanyaannya tidak wajib, tapi sangat dianjurkan Mang gitu. Kenapa sangat dianjurkan? Contoh kayak aku, jadi aku kembali lagi merujuknya ke aku, bukan ke aku-akuan, cuma karena yang aku tahu hanya itu dan pengalamanku, jadi aku menjelaskan sesuai dengan apa yang aku tahu. Jadi pelukis itu harus bisa menggambar realis atau enggak? Ya tidak wajib, cuma sangat dianjurkan. Seperti perjalanan seperti ini Mang, kalau seorang yang sudah bisa realis, dia nanti mau belajar apa aja tuh mudah gitu Mang. Menurutku mudah ya, menurut pengalamanku. Jadi untuk belajar seperti ini, seperti itu nanti jadi lebih mudah. Mau belajar digital, mau belajar abstrak, mau belajar ekspresionis, mau belajar geometrik, mau belajar kubisme, mau belajar surrealis, mau melukis apapun, jadi insya Allah mudah. Karena di realis itu kita seperti melatih ketelitian kita untuk menangkap sebuah presisi objek, sebuah presisi dalam visual ya. Kayak kalau gambar realis itu kan kita gambar wajah kayak gini kan realis, masih ada bentuknya. Cuma ini kan sudah
di-upgrade, sudah dikasih kesan artistik dengan teknik baru. Jadi tekniknya tekniknya ekspresif. Impasto itu kan bisa untuk abstrak juga. Nah, ini kalau realis itu waktu di awal belajar itu serius Bang, itu susah banget Bang ya. Kayak apa? Ketika nggak mirip itu pusing banget Bang. Bikinnya tuh susah. Kalau aku mulai belajar dari gambar potret ponakanku, terus aku gambar kartu Yu-Gi-Oh yang kecil itu, kartu Yu-Gi-Oh, gambar-gambar Yu-Gi-Oh itu aku pindahin ke kertas Bang. Aku pindahin ke kertas tapi nggak pakai jiplak ya. Aku pindahin pakai feeling aja, tapi lama jadinya. Mungkin hampir 4 hari ya 5 hari banyak aku hapus tapi akhirnya mirip. Tapi itu pakai feeling. Nah, di sana itu jadi mencontoh objek di dalam gambar atau mencontoh objek langsung di depan kita, misalnya objek nyata, rumah atau tanaman atau pohon atau apa. Itu kayak melatih gini Bang. Kita kan memindahkan objek itu ke kertas lain, tapi tanpa menjiplak. Kita menggunakan ketelitian mata, Bang. Di situ kayak melatih ketelitian kita dalam menangkap presisi antara mata kanan sama mata kiri itu sama atau enggak, gedenya sama atau enggak. Terus antara mata ke hidung nanti tuh presisinya, komposisinya pas atau enggak. Sama bibirnya, dan nanti keseluruhan baru mukanya itu nanti pas nggak kita mindahin. Nah, itu melatih kita dalam menangkap visual yang objek yang ada di depan. Seperti juga ketika kita menggambar on the spot, sketsa on the spot gitu, kita menangkap objek langsung di depan Bang. Lekuk-lekuk misalnya kayak pohon, ranting-ranting yang daun-daunnya. Bisakah kita mengambil kesan-kesannya aja? Nah, itu kan perlu feeling. Nah, feeling itu dilatih dalam realis, melukis realis. Nah, melukis realis itu kalau memang nanti mau pindah aliran kemana, itu insya Allah nanti mudah Bang. Insya Allah mudah mau belajar apa. Karena di sana sudah dilatih ketelitian, dilatih konsentrasi untuk memindahkan objek yang ada di depan ke atas kertas. Kadang skala objek yang kita lihat itu kecil atau gede, kita pindahin hanya ke bidang kanvas atau bidang kertas A4 atau kertas A3. Misalnya kalau kalian ngelukis on the spot, kalau waktu aku diisi dulu, waktu ikut kayak ada ujian sketsa on the spot, itu kan kita memindahkan objek di depan kita ke atas kertas A3, dan itu mengambil kesan-kesan. Nah, untuk bisa mengambil kesan-kesan itu kita harus tahu nih benar-benar bentuk objek yang ada. Itu kan butuh ketelitian. Kita konsentrasi kita dalam mengambil kesan objek itu kita pindahkan ke atas kertas. Nah, itu ada latihannya itu, kesabarannya itu adalah digambar ketika kita melukis atau menggambar realisme itu. Tapi ada juga yang nggak bisa realis, tapi lukisannya bagus. Tapi sebenarnya dia mungkin sudah aturan-aturan dalam realis itu mungkin dia sudah paham, sudah tahu ya. Kayak Nasirun kan dulu katanya dia nggak bisa realis. Cuma kayaknya dia kan sudah pendidikan di seni. Kalau di mana nggak bisa realis, cuma dia sudah melewati itu gitu loh. Sudah melewati ujian-ujian. Kalau diisi itu kan ada namanya gambar bentuk, sketsa juga. Jadi tetap manual, gambar realis itu tetap semuanya diwajibkan untuk belajar. Tapi Nasirun gambarnya keren karena dia sudah melewati itu. Jadi bukannya kita mengabaikan untuk belajar itu ya, kita mencoba untuk belajar. Ketika kita sudah mencoba untuk belajar, terus sudah maksimal gitu ya, terus kita enggak konsennya di realis, kita konsen di abstraknya, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu nih basic-basicnya harusnya gimana. Terus kita sudah belajar ketelitian itu, sudah kita lewati. Sangat dianjurkan juga untuk bisa realis gitu, Mang. Tidak wajib, tapi sangat dianjurkan gitu. Oke, Mamang Megah Warna terjawab sudah ya. Jadi kalau misalnya masih di awal, masih umur muda, masih pengen baru belajar, gaskan aja gambar realis, belajar, dipaksa diri. Kayak aku dulu, aku maksa diri untuk gambar ular tapi realis, pakai pensil warna, pakai Faber Castell. Itu alhamdulillah jadi gambar anjing beagle dog. Waktu itu aku gambar, alhamdulillah jadi juga pakai anjing beagle dog itu pakai pensil warna Faber Castell, dan satu-satu lagi bulunya. Itu aku menantang diri aku. Kalau di realis itu yang dibutuhkan apa? Hanya dibutuhkan adalah kesabaran, Mang. Kesabaran kita. Nggak mirip, hapus lagi pelan-pelan. Kita lihat gradasi warnanya, gelap terangnya kita, gimana kita bikinnya. Jadi ketepatan itu kayak melatih kita untuk sabar untuk menangkap objek yang ada di depan gitu loh. Gitu. Itu melatih kesabaran kita dalam berkarya lah, Mang. Nah, kalau dari basic realis saja kita sudah males, nanti ke depannya gimana? Agak susah juga. Nah, kalau kayak Nasirun itu kan katanya nggak bisa, tapi dia bisa kayaknya, tapi mungkin nggak terlalu maksimal mungkin ya. Karena dia pendidikan seni, dia sudah melewati juga untuk belajar itu. Jangan sampai kita mengabaikan yang namanya peraturan dasar seni gitu, kayak melukis realis itu ya sangat penting, bisa juga, karena itu akan berdampak ke, ibaratnya kalau kata Mas Dibio itu, pendekar itu kalau sudah menguasai ilmu dasar, nah nanti dia mau gerak gimana aja tetap indah gitu loh, kalau dia menunjukkan seni
memahami silatnya gitu kan. Dia mau jurus apa aja nanti serat bisa, jurus yang lambat juga bisa. Jadi sangat dianjurkan untuk belajar nyaris, dan alhamdulillah kalau nggak bisa yang penting sudah bisa maksimal lah gitu ya. Nggak diwajibkan tapi dianjurkan. Itu Mamang, itu dulu ya.